Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di kesempatan pertemuan pertama di semester 2 ini, kita akan memulai dengan membahas materi bab 3 yang berjudul Proses Kesejarahan Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu antum ketahui, walaupun di judul kita membahas proses kesejarahan, namun proses kesejarahan ini tidak kita akan bahas secara mendetail. Mengapa? Karena pada dasarnya proses kesejarahan UUD 45 ini sejalan dengan proses kesejarahan dari Pancasila. Sehingga materi kesejarahan yang ada di bab 3 ini sudah dibahas secara umumnya pada pembahasan materi bab 1. Adapun yang akan dibahas di bab 3 ini adalah hal-hal yang belum terbahas di materi bab 1. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang konstitusi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu konstitusi. Konstitusi ada yang menyebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution. Ada juga yang menyebut kata konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Apa yang dibentuk? Tentu negara. Pada dasarnya, konstitusi berarti sumber hukum tertinggi. Sekali lagi, konstitusi itu pada dasarnya adalah sumber hukum tertinggi. Yang kemudian ada orang yang mengartikan konstitusi itu dalam pengertian yang luas. Ada juga yang mengartikan konstitusi itu dalam pengertian yang sempit. Perbedaan mengartikan yang luas dengan yang sempit adalah dilihat dari bentuknya. Kalau dalam artian yang luas, sumber hukum tertinggi atau konstitusi itu berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sementara dalam pengertian sempit, konstitusi itu terbatas pada yang bentuknya tertulis saja. Konstitusi oleh sebagian orang sering disamakan dengan undang-undang dasar. Pandangan tersebut benar ketika konstitusi diartikan dalam pengertian yang sempit. Kenapa? Karena dalam pengertian yang sempit tersebut konstitusi bentuknya tertulis dan undang-undang dasar pun sama, bentuknya tertulis. Sehingga jika ada peraturan sumber hukum tertinggi yang bentuknya tidak tertulis, maka dalam pengertian yang sempit ini tidak bisa disebut sebagai sebuah konstitusi. Lain halnya dalam pengertian yang luas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis ini tetap diberi nama konstitusi. Dan khusus bagi yang bentuknya tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Jadi ada negara-negara yang memiliki sumber hukum tertingginya itu dalam bentuk yang tidak tertulis. Semisal Inggris. Inggris itu adalah sebuah negara yang tidak memiliki sumber hukum tertinggi dalam bentuk tertulis.
Namun Inggris, sumber hukum tertingginya itu tidak tertulis. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa konstitusi itu adalah sumber hukum dasar tertinggi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi norma-norma fundamental atau penting dengan prosedur pembentukan dan perubahan yang istimewa. Kita lihat dari pengertian tersebut. Yang dimaksud dengan sumber hukum dasar tertinggi yaitu konstitusi. Di dalamnya mengandung pokok-pokok yang hanya bersifat fundamental saja atau hal-hal yang sifatnya umum saja berkaitan dengan sebuah negara. Dan konstitusi itu sendiri proses pembentukan dan perubahannya istimewa atau berbeda dengan peraturan perundang-undangan biasa, yaitu peraturan perundang-undangan yang ada di bawah konstitusi negara. Bagi negara Republik Indonesia, konstitusi yang dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat UUD NRI tahun 1945. Ada juga yang menyebut UUD 1945. Yang jelas, UUD 45 ini bentuknya tertulis. Perlu kita pahami bersama bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi dari negara kita merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh bangsa Indonesia ketika mendirikan republik ini. Kesepakatan tentang apa? Yang pertama adalah kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang aturan-aturan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Lalu hal-hal apa saja yang termuat di dalam sebuah konstitusi? Di dalam sebuah konstitusi setidaknya termuat 3 hal pokok. Yang pertama adalah jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Kita bisa ambil contoh di dalam UUD 1945. Dalam UUD 45, pasal 28A sampai 28J di sana disebutkan tentang hak-hak asasi manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Muatan pokok yang kedua yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara. Dan yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Kita contohkan kembali di dalam UUD 45. Misal, pasal 2 dan 3 yang dibahas adalah tentang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2 dan 3 tersebut membahas secara umum tentang apa itu MPR dan seperti apa tugas MPR itu. Begitupun pasal-pasal lainnya. Semisal pasal 4 sampai dengan pasal 16 itu membahas tentang kekuasaan pemerintahan negara. Misalkan lagi pasal 17 tentang kementerian negara, yang mana dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan tentang lembaga-lembaga negara berikut dengan tugas-tugas yang dimilikinya. Di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun warga negara itu harus sesuai dengan hukum.
tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. Agar tindakan penyelenggara negara dan warga negara ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, maka dibutuhkanlah berbagai macam produk hukum yang mampu mengatur setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga negara dan penyelenggara negara tersebut. Berbagai macam produk hukum yang begitu banyak yang terdapat di dalam sebuah negara tentu membutuhkan sebuah acuan dasar atau membutuhkan sebuah sumber yang menjadikan setiap produk hukum yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling bertentangan dan justru menopang untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber hukum tertinggi tersebut tadi sudah disebutkan, yaitu diberi nama konstitusi. Lalu, apa tujuan dari konstitusi itu sendiri? Tujuan dari diadakannya konstitusi yang pertama adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya konstitusi, maka negara diatur di dalam setiap tindakannya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus dilakukan dan mana yang dilarang untuk dilakukan. Itu diatur di dalam konstitusi, dan negara wajib taat kepada konstitusi tersebut karena tadi disebutkan negara kita adalah negara hukum. Sehingga negara juga harus taat kepada hukum. Yang kedua, tujuan diadakannya hukum adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, tujuan diadakannya konstitusi adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Berikutnya, pembahasan terakhir kita dalam kesempatan kali ini yaitu tentang fungsi dan kedudukan konstitusi. Terdapat banyak sekali pandangan atau pendapat dari para ahli tentang fungsi dan kedudukan konstitusi. Dalam kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah fungsi dan kedudukan konstitusi berdasarkan pendapat dari Komisi Konstitusi MPR. Menurut Komisi Konstitusi MPR, fungsi dan kedudukan konstitusi itu ada 6. 1. Sebagai dokumen nasional. Konstitusi sebagai dokumen nasional berarti konstitusi mengandung sebuah perjanjian luhur yang dibuat oleh seluruh bangsa atau seluruh pendiri negara, yang mana di dalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan yang berisi tentang kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kesejahteraan, dan aspek-aspek penting serta fundamental lainnya yang dapat dijadikan sebagai sebuah sarana di dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah fungsi konstitusi sebagai dokumen nasional. Yang kedua, konstitusi juga berfungsi sebagai piagam kelahiran baru. Adanya konstitusi menjadi sebuah syarat agar sebuah negara dapat diakui oleh dunia internasional. Konstitusi juga menjadi sebuah syarat bagi sebuah negara agar dapat menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa suatu negara patuh terhadap hukum-hukum internasional yang ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut di dalam konstitusi negaranya. Fungsi dan kedudukan konstitusi yang ketiga yaitu sebagai sumber hukum tertinggi.
Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi artinya segala bentuk produk hukum yang berada di bawah konstitusi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar yang diatur di dalam konstitusi tersebut. Yang pada akhirnya, setiap produk hukum yang berada di bawah konstitusi isinya tidak boleh bertentangan dengan isi yang terkandung di dalam konstitusi. Yang keempat, konstitusi berfungsi dan berkedudukan sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Dengan adanya konstitusi, ini diharapkan sebuah negara memiliki sarana untuk memperlihatkan nilai dan norma suatu bangsa atau negara tersebut. Misal, konstitusi itu memperlihatkan tentang simbol persatuan negara, simbol demokrasi negara, simbol keadilan dari suatu negara. Dengan adanya konstitusi tersebut juga diharapkan setiap warga negara akan memiliki rasa tanggung jawab yang sama, rasa memahami hukum yang sama, sehingga dari sana diharapkan akan timbul persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, fungsi dari konstitusi adalah sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara. Terkadang di beberapa negara, pemerintah atau penyelenggara negara memiliki kewenangan yang sangat besar. Dan kewenangan yang sangat besar ini berpotensi besar juga untuk menjadikan penyelenggara negara tersebut bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dengan adanya konstitusi ini, diharapkan penyelenggara negara ini mampu untuk membatasi tindakan-tindakannya agar tidak bertentangan dengan berbagai macam kepentingan dari warga negaranya. Dan yang keenam, fungsi dan kedudukan konstitusi adalah sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Dengan adanya konstitusi, diharapkan perlindungan hak-hak asasi manusia dan warga negara dapat terpenuhi. Dan dengan adanya konstitusi ini, setiap warga negara diharapkan dapat terhindar dari tindakan-tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh negara. Sebagai sebuah pengejawantahan bahwa di dalam sebuah negara hukum, prinsip equality before the law atau setiap warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum ini dapat terwujud. Dan dengan demikian dapat diharapkan terwujud sebuah negara yang adil dan bersatu. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi antum di dalam memahami tentang apa, bagaimana, dan untuk apa konstitusi. Yang harus kita ingat, Konstitusi Negara Republik Indonesia berdasarkan kesepakatan dari para pendirinya adalah UUD 45. Namun, kita pun harus ingat, UUD 45 bukanlah sebuah ayat kitab suci yang tidak bisa dirubah isinya. UUD 45 itu terbuka untuk dapat dirubah isinya. Dan proses perubahan UUD 45 itu dilakukan melalui sebuah mekanisme yang istimewa yang dikenal dengan istilah amandemen. Proses amandemen ini dilakukan dengan tujuan agar keberadaan konstitusi atau UUD 45 tersebut mampu menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan renungan kita bersama, yang kemudian bisa kita lakukan, bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia hebat adalah dia yang bisa mengatur, bisa diatur dan mengerti aturan.
Itulah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Dr. Andes Kahari Prawira Suyasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.